Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo, pendamping Kecamatan Bayung Mencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial modul 4 sesi 5, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebutuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini untuk pertemuan kelompok seperti biasanya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari beberapa hal. Cuman sebelum mempelajari itu, apakah ibu-ibu sudah mempelajari pertemuan sebelumnya? Sudah ya Bu ya. Pelajaran sebelumnya apa masih ingat ibu-ibu? Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan pada ibu hamil. Ya, bagus sekali. Baiklah ibu-ibu, kita buat tabel di sini Bu. Kita buat tabel. Di situ ada tabel. Nanti ibu untuk kelompok 1 dan ibu kelompok 2 itu berbeda fungsi ya Bu ya. Ibu kelompok 1 nanti membahas bayi baru lahir. Nah, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Nanti di situ ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisiknya itu apa kira-kira? Kemudian siapa yang memberikan kepada anak bayi baru lahir itu? Kemudian ada kebutuhan mentalnya. Kebutuhan mental itu siapa yang memberikan? Nah, di situ nanti Ibu catat. Nah, kemudian kalau yang kelompok 2, Ibu menyusui, Ibu Siswati nanti. Nah, Ibu Siswati itu kebutuhan Ibu menyusui itu secara fisik apa saja. Kemudian siapa yang memberikan? Nah, kemudian kebutuhan mentalnya. Kebutuhan mental itu apa dan siapa yang memberikan ya. Nah, silahkan ibu-ibu. Untuk kelompok 1 nih, ibu bayi baru lahir. Apakah ada inisiasi menyusui dini di dalam tabel yang ibu diskusikan kepada kelompok tadi? Ada. Ya, baiklah ibu. Nanti ibu presentasikan. Ibu Neni silahkan bacakan apa hasil dari diskusi ibu. Jadi kebutuhan fisiknya bayi baru lahir itu apa, kemudian kebutuhan mentalnya itu apa, kemudian siapa yang memberikan. Silakan. Kebutuhan bayi baru lahir mendapatkan ASI eksklusif IMD atau IMD. Untuk mentalnya diberikan oleh ayah dan ibu. Nah, kemudian kebutuhan fisiknya memberikan makanan yang bergizi. Silakan ibu. Kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui yaitu yang pertama fisik, makanan bergizi. Yang kedua, siapa yang memberikan? Keluarga. Ya, kemudian kebutuhan mentalnya. Kebutuhan mentalnya yaitu dukungan dan kasih sayang. Yang memberikan? Dan yang memberikan ayah dan keluarga. Ya, baiklah, itu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Berikan aplaus pada Ibu Siswati. Ya. Kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, orang tua harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada ibu menyusui. Di sini kita akan bahas lagi mengenai hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kebutuhan fisiknya tadi apa? Nah, kemudian hambatannya apa, Bu? Tadi kebutuhan fisik ibu bayi baru lahir apa tadi, Bu? IMD dan ASI eksklusif. Nah, oke. Hambatannya apa ibu-ibu? Kurangnya pengetahuan ibu terhadap IMD. Solusinya kira-kira apa, Bu? Memberikan bimbingan dan pemahaman secara kontinu akan pentingnya IMD dan ASI eksklusif. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan mentalnya? Kasih sayang. Hambatannya apa, Bu? Kurangnya ekonomi keluarga atau orang tua yang sibuk bekerja. Terus solusinya? Kira-kira?
pemberian edukasi yang baik dan Mm-mm. pemanfaatan program bantuan pemerintah dengan bijak. Nah, baiklah, itu ibu-ibu kebutuhan fisik untuk ibu menyusui apa tadi, Bu? Makanan bergizi. Nah, makanan bergizi. Kemudian hambatannya apa, Bu, untuk mendapatkan makanan bergizi? Ekonomi keluarga yang kurang mendukung. Nah, kemudian solusinya kira-kira, Bu? Agar dapat memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah itu secara baik dan secara bijak ya, Bu ya. Nah, kemudian kebutuhan mentalnya apa, Bu? Dukungan dan kasih sayang. Nah, dukungan dan kasih sayang. Hambatannya yang terjadi? Suami yang cuek, sibuk, keluarga yang kurang responsif. Kemudian solusinya, Bu? Berikan edukasi yang baik. Nah, diberikan edukasi yang baik. Jadi, eh, ibu-ibu di sini bagi yang ibu menyusui dan bayi baru lahir harus bisa memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, baik itu misalkan posyandu ya Bu ya, Poskesmas, PAUD, BKB ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat berupa sembako, kegiatan P2K2, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian ataupun penyuluh-penyuluh guna mendukung kapasitas keluarga. Oke, baiklah ibu-ibu, sudah selesai diskusinya. Nah, oke, jadi silakan Ibu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa ibu-ibu hasil diskusinya? Tadi kira-kira kebiasaan apa yang ada di masyarakat yang biasa dilakukan? Biasanya memberikan pisang atau makanan pada bayi dengan harapan bayi cepat besar dan tidak menangis lagi. Itu jadi ada kebiasaan di masyarakat orang-orang terdahulu Bu, orang-orang yang sudah tua, bahasanya orang-orang dulu membiasakan kalau bayi baru lahir yang menangis itu diberikan pisang Bu, biar diam katanya. Dia lapar, bayi itu lapar. Nah, itu sebenarnya harus dicermati. Nah, harus kita pelajari dulu apakah itu baik ataupun kurang baik ya Bu. Apa kira-kira Bu? Memberikan jamu pada ibu menyusui agar terjaga kesehatannya. Nah, kemudian itu tadi ya Bu ya, kebiasaannya di masyarakat itu memberikan jamu kepada ibu menyusui agar terjaga kesehatannya. Ya, berikan apresiasi kepada kelompok 2. Terima kasih ibu dan keluarga. Itu harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Yaitu Bu ya. Kemudian bentuk dukungan itu yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, misalkan makanan bergizi, peralatan yang baik, perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui. Dan misalkan kebutuhan non materialnya adalah kasih sayang dan informasi yang baik serta perawatan untuk ibu menyusui. Nah, itulah kira-kira Bu ya. Jadi dalam mengambil suatu kebiasaan di masyarakat itu harus memilah-milah mana yang baik dan mana yang kurang baik secara kesehatan ya Bu ya. Bu, terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Jadi kita mulai saja berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video tutorial modul 4 sesi 5 mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.